Biasanya kan kalau ada pasangan bercerai itu ada 5 nih. Pertama nih misalnya ekonomi, orang ketiga KDRT, keempat dulu anak biasanya. Dan karakter yang amat sangat signifikan ini menjadi masalah juga dalam rumah tangga kalian. Kamu tahu nggak bahwa Furi itu sampai ngerasa takut gila dan stage-nya sampai depresi? Kamu itu hebat, kamu itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Terus juga kamu cuma kurang percaya diri aja karena kamu sering banget bilang krisis kepercayaan diri dan sebagainya gitu. Kamu itu orang yang baik. Kalau kemarin teman-teman netizen sempat kaget dengan perceraian dari couple yang katanya termasuk couple goal mereka ini. Banyak loh yang walaupun kayaknya sebetulnya shock dengan mereka bisa bertahan cukup lama 5 tahun. Tapi banyak banget juga yang sebetulnya look up dan senang sama pernikahan mereka. Dan termasuk adalah orang-orang yang kecewa pada saat mereka berpisah. Kemarin sang mantan suami tepatnya, udah banyak cerita dan aku senang. Tidak ada yang sama sekali memojokkan atau menjelekan mantan istri. Tapi kayaknya gak enak ya, gak afdol kalau kita gak dengar dari dua belah pihak. Langsung aja kalau gitu, kalau dulu beliau ini selalu datang ke rumah aku untuk ngajakin aku build in sebagai wartawan ternyata. Nah, sekarang ya kan biasanya Diana nungguin Eka, sekarang Eka nungguin Diana. Winda, hai. Akhirnya keluar juga ya dari persembunyian enggak ya? Persembunyian sama Kana Kamelani nih. Win, lu ternyata pernah sering liputan sama gue ya Win ya? Pernah sekali sih Kak. Pernah kok aku ke rumah Kamelani. Zaman Chloe masih kecil? Iya, Astaga. Aku kan udah nikah 5 tahun, berarti sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Dan gue tuh sama sekali bener-bener ya Win, pada saat Mas Pur bilang kalau lo tuh adalah wartawan infotainment, I got no idea. Waktu gue akhirnya DM lu kasih nomor lo, gue dial nomor lo, keluar Winda MNC. Iya memang aku gila. MNC Group. Tapi that's life ya guys. Tadinya Winda nih ngajakin gue liputan, nungguin gue ke rumah gue. Sekarang gue di studio gue nungguin Winda. Iya, kayak gitu ya. Tapi unfortunately, ya sekarang beritanya tuh kebetulan ya berita yang kurang menyenangkan ya Win. But how are you? Apa kabar? Apa yang kamu rasain sekarang ini? Alhamdulillah baik-baik aja Kak. You're good? Good. Kemarin Mas Pur kan seperti kamu tahu podcast sama aku. Kamu nonton nggak tayangan podcastnya? Aku nonton. Nonton itu karena dikasih tahu sama Mas Pur atau memang lu penasaran nih ngomongin gue nggak nih kira-kira nih mantan suami gitu nggak? Enggak, Mas Pur juga pernah nelpon aku, sempat nelpon aku lagi mau ke Kamelani nih. Gitu. Oh dia masih laporan? Pernah sempet ngabarin dulu aku lagi ke Kamelani nih mau podcast gitu. Oh iya lancar. Terus karena banyak netizen yang nge-share gitu, jadi aku nonton. Oh, tapi apa menurut pendapat kamu melihat mantan suami orang yang pernah saling mengasihi, mencintai, pernah ngelewatin masa-masa susah sama-sama, menangis di podcast aku. Dengan ini bukan gimmick ya, memang beliau ini menyampaikan perasaan hatinya. How did you feel when you watch that podcast? Aku nggak nyangka kita podcast sendiri-sendiri dan membahas perpisahan sih Kak. Biasanya kita selalu podcast tuh berdua. Pas aku lihat dia podcast dan kita sendiri-sendiri, Kamelani undang aku sendiri, Mas Furi undang aku sendiri, Mas Furi juga diundang sendiri dan membahasnya itu bukan tentang bagaimana pernikahan kalian, tapi bagaimana perceraian kalian gitu. Aku kok bisa ya ada di kondisi ini gitu. Sempat oh ya memang udah dira seperti ini. Aku berusaha untuk mengerti keadaan. Kita berdua lebih ke gitu. Terus ya alhamdulillah aku lihat kita berdua, Mas Pri juga baik. Aku tahu dia juga ngomongnya baik banget. Ya memang dia dasarnya baik, aku juga masih komunikasi dengan baik sama dia. Jadi hubungan silaturahmi tidak terputus ya, walaupun kalian sudah tidak sebagai suami istri lagi. Kan Mas Puri bilang, sekarang aku manggil kamu adek ya gitu. Jadi kakak adek dia maunya. Tapi bukan ATM kan, adek tapi mesra kan, bukan kan? Oke, Win, tapi sudah menerima kenyataan bahwa
kalian sudah tidak suami istri lagi dan pernikahan yang dibangun dengan banyak netizen yang meragukan saat itu bahwa lu bener-bener cinta sama Mas Pur, akhirnya harus hancur dan menyerah di tengah jalan? Kalau untuk yang sudah berjalan, proses ini kan sudah lama ya Kak. Untuk di tahap ini, aku dan Mas Puri sama-sama menguatkan gitu. Kita sama-sama harus bisa menerima karena ini kan sudah terjadi dan ini sudah takdirnya, dan kita juga sudah memikirkan bukan sehari 2 hari Kak, tapi udah tahunan gitu. Jadi insya Allah aku sudah menerima ini, dan Mas Puri juga aku yakin juga sudah menerima. Seperti yang gue sampaikan sama Mas Pur juga, kalau aku tuh ngajakin podcast tuh, aku tuh seneng banget sebenarnya sama kalian berdua. Of course, I feel sad when I heard the news bahwa Winda sama Mas Pur tuh harus divorce. Sebenarnya semua couple, semua pernikahan saat kita dengar akhirnya mereka menyerah di tengah jalan ataupun memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda, pasti kita ikut sedih kan. Karena kita sebagai orang yang sudah menikah, kita tahu bahwa pernikahan itu bukan hal yang mudah. Itu dulu satu. Dan yang kedua, pada saat Pur datang ke sini juga aku udah bilang, dan beliau juga aku seneng banget. Kenapa? Karena tidak ada dari pihak beliau itu kayak menjelek-jelekan mantan istri gitu. Bahkan kayaknya lebih banyak Mas Pur tuh cerita dan blaming, menyalahkan dirinya sendiri gitu. Tapi kalau buat Winda sendiri gitu, saat ngelihat Mas Pur bilang dia depresi, terus juga sampai dia ke rumah sakit jiwa mencari psikiater, sedih nggak melihat maksudnya mantan suami, orang yang pernah lu sayangin 6 tahun sama-sama dong, 5 tahun nikah, setahunnya pacaran kan, melihat bahwa dia dalam kondisi sekarang ibaratnya at the lowest point on his life. Iya, dia kan sharing sama aku mau ke psikiater gitu, aku mau, dan psikiaternya itu ada di RSJ gitu. Ya pasti kita berdua sama-sama sedih. Aku juga ngelihat kondisi kita yang seperti ini. Kenapa ya harus kayak gini gitu, di saat semua kita udah usahakan bersama, tapi memang jalannya seperti ini. Aku sedih Mas Puri, ternyata perasaannya seperti itu gitu, sehancur itu pun sama aku juga, kita berdua sama-sama menguatkan. Tapi aku yakin kok Kak, Mas Puri tuh pasti bisa lewatin ini gitu. Karena memang justru awalnya Mas Puri yang takut aku lebih down. Justru dia lebih khawatir kamunya yang down. Di awal tuh kalau aku mah insya Allah bisa, kata dia. Kamu nih yang gampang sedikit nangis, kata dia gitu, sedikit-sedikit nanti tanpa aku gimana gitu. Sempet Mas Puri tuh baik banget orangnya gitu. Terus enggak kok Mas, insya Allah aku bisa gitu. Kita berdua sama-sama bisa gitu kan. Kamu pun juga sudah mengambil keputusan ini gitu. Kita berdua andil atas keputusan ini gitu. Insya Allah yang terbaik gitu. Tapi aku yakin kok Mas Puri juga banyak temennya gitu. Dia juga, aku lihat dia kan masih syuting, masih aktivitas, masih bisa ketawa dan sebagainya. Aku yakin kok di sana dia happy gitu. Insya Allah. Tapi Winda tahu kan pada saat seorang entertainer itu, seorang artis tertawa dan bisa ceria di depan kamera, sebetulnya rasa bahagia yang dipertontonkan di depan kamera itu in the same time sebetulnya menutupi perasaan luka, perasaan lonely, perasaan depresi mungkin aja yang sebetulnya dia rasakan di dalam. Bisa aja kan gitu Win? Iya bisa aja, dia menutupi kesedihannya gitu di balik itu semua. Tapi kayak kemarin 3 hari yang lalu tuh dia masih nelfon aku, kamu lagi ngapain? Kan lagi sama-sama syuting, dia lagi syuting video klip kalau nggak salah, saat itu juga aku lagi syuting video klip. Masih saling menguatkan kok Kak gitu. Kamu ya udah, aku doain semoga lancar ya, aku bilang gitu. Terus aku juga doain semoga kamu lancar ya. Aku sama Mas Puri ini keputusan tuh bukan artinya memberatkan satu pihak atau gimana ya Kak. Dua-duanya tuh sama-sama berat, dan dua-duanya sama-sama berpikir panjang gitu. Ini gimana ya, aku tanpa kamu gimana, dan kamu tanpa aku gimana gitu. Kita berdua sama-sama menjalani hal yang kita nggak pernah bayangin sebelumnya gitu. Of course. Mungkin Mas Puri lebih kalau mungkin aku tipikal orang yang aku nggak mau berlarut gitu Kak. Aku bisa karena itu akan menyiksa aku kan. Jadi aku lebih ke mungkin aku lebih fokus ke untuk memperbaiki diri dan sebagainya gitu. Aku nggak mau terlalu berlarut gitu. Mas Puri pun aku yakin kok Kak, dia bisa menjalani hari-harinya. Terus walaupun dia memang juga ngomong, aku kalau di rumah nih biasanya ada kamu,
ini di kasur nggak ada kamu gitu, dia suka cerita iya. gitu. Adjustment gitu kan. Iya. Gitu, aku sendirian gitu, dia bilang, iya mas, sabar ya, aku bilang gitu, kamu ini kan kamu juga, kamu awalnya juga menawarkan Iya, kayak gitu, terus iya. terus kita juga udah sepakat, aku juga biasanya juga ada kamu, sekarang aku sendiri juga gitu, kita sama-sama menjalani ini tuh di jalannya sendiri-sendiri. Kita sama-sama menguatkan kok kak, kamu yang kuat ya, aku kamu juga ya kayak gitu. Jadi saling telepon, kan pasti ada masa-masa kalau suami istri itu kan bertahun-tahun sebelum bobo paling ngobrol dulu sama-sama. Dia kehilangan juga momen itu. Iya. Kalau Winda, momen apa? Kamu udah sebulan belum sih Win? Divorce, bercerai? Aku tuh 5 Februari kak. Belum lah, belum sebulan 5 dong. Februari Belum sebulan. Sekarang tidur, sorry, sekarang tinggal sama siapa? sama mama papaku. Berarti kan lo penyesuaian juga dong balik ke rumah orang tua gitu. Apa sepanjang 6 tahun kebiasaan kalian ini pasti ada habit-habit berdua gitu. Yang lo rasain sekarang, gila lo kehilangan gitu. Iya biasanya kan suami itu cuma hidup ya kak. Iya. Kalau misalnya aku lagi dan biasanya tuh aku menyambut dia datang pulang syuting kayak ayang gitu kan. Terus gimana nih lo pasti syuting gitu. Terus dia cerita sama aku tadi gini capek banget aku gini. Yaudah sini besok belakang aku dulu. Aku tuh suka ngusap-ngusap belakang. Ngusapin dia. Iya dia tuh manja banget kak. Dia tuh Walaupun lebih tua jauh ya Win. dia kayak anak kecil, jadi kayak coba nih usap-usapin aku gitu, terus pijitin bentar kayak gitu, terus kalau misalnya aku tinggal bentar, jangan sini dulu, terus dia peluk aku gitu. Jadi dia Gemes tuh banget. dia tuh nggak bisa ditinggal kayak anak kecil, jadi dan aku suka ngelonin gitu, aku suka Jadi kamu jiwa ngeloninnya tinggi, dia pun dia juga. manjanya ini, jadi pas aku kan juga yang manja gitu, jadi kita tuh sebenarnya match. Kayak cowok kan ketemu sama stop kontaknya gitu loh kayak terus kayak ya terus Wow. kadang aku lucu, dia kan lebih tua dari aku tapi Iya, lebih iya. manja ya, itu sih kadang momen-momen dia kan suka apa ya, suka kayak anak kecil gitu kalau suka ngeluh gitu, udah aku gini kemana ya, yaudah apa kita nongkrong yuk biar kamu gak stres, kita main kemana yuk kayak gitu. Aku sama Mas Pri itu bisa jadi temen curhat yang baik, bisa jadi teman kerja yang baik gitu, bisa jadi teman berantem yang baik, Iya, iya. bisa jadi teman kayak bapak sama anak pun bisa gitu, jadi kayak nasehatin, aku juga kadang nasehatin dia gitu, kita sharing bareng, kita sahabat juga bisa gitu. Jadi memang sebenarnya aku sama Mas Pur itu seru banget kok menjalani hari-hari kehidupan Klop kita. ya Klop. sebenarnya. Win, aku pengen undang kamu ke podcast aku itu salah satunya adalah untuk meluruskan beberapa hal yang mungkin sekarang ini kamu tadi juga bilang bahwa netizen juga sebetulnya banyak yang terlepas dari ada yang pro ke Mas Puri, ada yang pro ke kamu, tapi kan sebetulnya netizen tidak tahu apa yang sungguh terjadi. Hanya kamu, Mas Puri sama Tuhan lah yang tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga kalian kan. Tapi kayak banyak banget aku sempat baca, nggak tahu ya Winda juga mungkin sempat baca nggak, bahwa dikatakan Winda ibaratnya sekarang ninggalin Mas Puri itu pengen divorce, pengen bercerai gara-gara Mas Puri sekarang ibaratnya kesulitan secara ekonomi, nggak syuting lagi TOP misalnya gitu. Bener nggak Win? Banyak keributan dalam rumah tangga gara-gara Puri kemarin berhenti dari si sinetron stripping TOP. Enggak kak, semua berita yang di luar itu nggak ada yang benar sama sekali, dan Mas Puri kan sudah clarify ya sebelumnya. Dan Mas Puri itu masih syuting sampai sekarang. Kemarin dia nggak syuting sinetron tersebut karena Mas Purinya belum mau, bukan yang nggak syuting tapi belum mau sinetron, mungkin capek. Jadi dia fokus ke film atau dia lagi ada program baru juga. Ini dia lagi syuting video klip gitu, jadi sebenarnya masih ada syuting, dan dia kan juga jelasin kan gajinya juga masih keluar dari syuting-syuting berikutnya kayak gitu sebelum-sebelumnya. Jadi nggak ada faktor ekonomi, nggak ada faktor popularitas yang menurun gitu. Terus apalagi yang dibilang aku pengen punya suami kayak Raffi Ahmad, ya Allah itu bercanda. Itu kan diklarifikasi sama Mas Pur. Tapi kalau on your side kan banyak orang yang bilang, aku sempat baca tuh headline-nya bilang Winda akhirnya meminta suami seperti Raffi Ahmad. Itu kenapa? Astagfirullah, itu jadi Mas Puri itu lagi ada di acaranya Arafi FYP. Kan ada Kamelani juga kalau nggak salah. Nah itu mereka tuh bercanda. Arafi kan suka bercanda, apa ini orang ketiga kayak gitu-gitu. Terus Mas Puri nyeletuk lah sebagai bercandaan, gara-gara lo nih bini gue gini gitu. Padahal nggak pernah sama sekali, itu bercandaan dan aku tahu. Dan maksudnya Mas Puri di situ bercanda, dan Arafi pun tahu itu bercanda gitu. Jadi mungkin netizen motong-motong terus
seolah-olah aku pengen punya suami kayak Raffi Ahmad, terus aku dihujat, emang lo kayak Negita gitu-gitu Kak. Kayak Panjang gitu. panjang langsung kayak padahal enggak, itu bercanda. Semoga bisa bedain yang mana bercanda, yang mana serius ya guys gitu. Alhamdulillah aku sama Mas Furi nggak ada masalah itu, nggak ada masalah ekonomi. Dari awal nikah pun aku kerja Kak, sebelum ketemu Mas Furi aku kerja. Kamu kan wartawan media kan? Setelah nikah sama Mas Furi pun aku alhamdulillah ada kerjaan gitu. Kita ngurusin, bahkan kerja bareng, ngurusin endorse bareng gitu. Mas Furi pun tahu pendapatan aku Jadi gitu. ada rezeki yang datang pada saat kalian Alhamdulillah menikah. iya gitu. Jadi kita sama-sama kerja gitu. Jadi sebelum aku nikah sama Mas Furi pun aku kerja gitu. Jadi memang untuk masalah ekonomi nggak ada sama sekali, dan untuk masalah popularitas juga nggak ada sama sekali, karena Mas Furi masih syuting guys, masih bahkan sampai sekarang dia minta doain semoga ini program barunya gitu kalau nggak salah lancar ya kayak gitu-gitu. Jadi alhamdulillah kok, bukan karena itu, memang masalahnya tuh antara aku dan Mas Furi aja yang tahu, dan kita memang sepakat untuk ya udah ini kan ranah masalah keluarga, ada baiknya kita tuh jangan mengumbar ini gitu. Aku sama Mas Furi sepakat, terus nggak enak juga sama keluarga kan kalau ngomong sana sini, dan memang aku sama Mas Furi sepakat untuk ya udah kita berdamai aja gitu. Yang penting aku sama kamu baik ya gitu. Kita nggak berantem atau apa gitu. Biasanya kan kalau ada pasangan bercerai itu ada 5 hal yang biasanya paling krusial, yang biasanya menyebabkan pasangan tuh divorce. Dan biasanya menjadi tebak-tebakan netizen. Ini kan memang aku menghargai kamu untuk menutup dan tidak mau bercerita lebih dalam. It's okay. Tapi kan biasa tebakan netizen adalah pertama nih misalnya ekonomi. Winda tadi udah bilang. Bukan. Oke. Orang ketiga. Bukan juga. Biasanya yang sering kejadian adalah KDRT. Bukan. Alhamdulillah Mas bukan. Furi baik kok. Iya sih kayaknya sih nggak aja deh. Terus karakter. Keempat dulu anak biasanya. Maksudnya cara kita membesarkan anak, parenting, itu biasa kadang-kadang bisa jadi gesekan suami dan istri. Kalian berdua belum punya anak dong. Tapi kan Puri sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya. Apakah ini jadi kendala juga dalam pernikahan? Enggak, aku sama anaknya Mas Furi justru kita saling sayang banget. Malah dekat. Bahkan terakhir guys pas Mas Furi posting kita bercerai, aku tuh posisinya lagi ngajak Ella, namanya Ella. Kita lagi jalan-jalan di ini Neo Soho itu akuarium, dia pengen banget ke sana. Terus aku, ayo Manda temenin gitu kan, aku dipanggilnya Manda. Karena Mas Furi lagi syuting, jadi aku temenin dulu Ellanya gitu, dan Ellanya memang mau ketemu aku, katanya harus ketemu sih gitu. Jadi oke, Manda ke sana ya. Aku kayak bestie banget sama dia karena dia tingginya udah aku. Udah tukeran baju bareng, tukeran sepatu bareng gitu. Jadi kayak tukeran lipstick bareng gitu. Jadi ayo kita main ya, kita jalan-jalan. Manda setirin deh, kamu mau kemana gitu. Padahal saat hari itu sebetulnya sudah tahu Manda dan ayah ya? Udah cerai. Ayah sudah cerai. Si Ella tahu? Ella tahu. Dia sempat nangis sih, memang ya namanya anak ya. Mungkin aku sama Ella tuh kita sama-sama alhamdulillah. Ella tuh baik banget anaknya. Kita bisa klop, aku senang banget bisa diterima sama Ella gitu. Terus Ella juga baik sama aku juga alhamdulillah senang punya dia karena anaknya tuh manis gitu. Jadi kayak kita berdua jadi kayak bestie aja gitu. Karena mungkin jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi ngobrol misalnya dia curhat tentang kehidupan dia ke aku pun aku merasa diterima kan. Oh dia percaya sama cerita sama aku gitu. Jadi aku makin erat kok. Makanya saat perceraian aku sama Mas Furi mungkin Ella pun sedih gitu. Kamu ngerasa kamu ngecewain Ella nggak? Pasti ngerasa, karena kan nggak mungkin ada yang mau bercerai ya Kak. Bukan cuma Ella, mungkin keluarganya Mas Furi atau keluarga semuanya lah Kak gitu. Jadi perceraian itu kan sebisa mungkin kita hindari gitu. Tapi memang aku udah bilang sama Ella, maaf ya Dek, aku bilangnya Dek, maaf ya Dek, ini memang udah ya ayah udah cerita sebelumnya gitu. Terus Ella pun Ella mengerti gitu. Terus ini memang udah keputusan Manda sama ayah, tapi nggak merubah kasih sayang Manda ke kamu. Kamu tetap anak Manda. Terus Manda sama ayah tetap baik-baik aja. Kamu kalau kesini juga kita tetap main bareng, tetap ketemu bareng. Manda sama Mbah sama Tante juga tetap sama kok, nggak ada yang berubah. Rasa kasih sayang ke kamu tuh nggak berubah. Cuma memang beda status Manda sama ayah aja. Tapi alhamdulillah Manda sama ayah sampai sekarang kamu lihat masih baik-baik aja kan? Aku bilang gitu ke Ella gitu. Jadi
Ya dia pun ini kok anaknya dewasa mengerti gitu, alhamdulillah. Iya. Yang terakhir, karakter. Perbedaan karakter yang amat sangat signifikan biasanya kan jadi gesekan, sering mungkin membuat pasangan frekuensi ributnya jadi lebih sering gitu. Apakah karakter kalian yang berdua dengan usia yang jauh terpaut cukup berbeda, ini menjadi masalah juga dalam rumah tangga kalian? Kalau karakter itu Atau enggak juga? mungkin bisa dibilang salah satunya, salah satunya karena pada akhirnya kita sebenarnya konsep kita itu sudah ada satu hal yang tidak sejalan gitu Kak. Dari pernikahan di umur berapa, Win? Udah ngerasa ini ada yang nggak sejalan nih gitu. Tapi ini bukan hal yang minor ya, hal yang major dong pastinya. Karena kalau minor-minor kecil-kecil kan ya pasti namanya suami istri banyak pasti lah. banyak masalah kan. Ini ibaratnya dari 1000 masalah gitu ibaratnya. Yang Pasti besar, kan kita bisa melewati ini salah satunya aja gitu. Dari udah lama kok Kak, Mas Furi itu kan bilang dia udah merasakan di tahun ketiga ya. Betul. Iya berarti kan dari sebelumnya Kak, dari awal lah gitu. Dari awal menikah? Maksud aku ya dari Tahun pertama menikah sudah mulai merasakan? Tahun pertama nikah tuh memang kita sudah bicarakan ini gitu. Ini gimana ya gitu, tapi kan pastinya kita berusaha untuk baik-baik aja, kita berusaha untuk mencari solusi, kita berusaha untuk Mas, ini kita cari solusinya bareng-bareng yuk gitu, jangan ngambil keputusan secara emosi atau apa gitu. Jadi ya kita step by step kok Kak, kita nggak yang langsung udah selesai aja yuk dan sebagainya, enggak, itu udah tahunan kok, tapi kita berusaha banget biar kita tetap bersama. Jadi di awal pernikahan sempat merasakan sesuatu yang memang udah gak sejalan, hal yang cukup besar, tapi kalian berdua tidak berusaha untuk langsung solve the problem? Solve the problem pasti, tapi ya kita menjalani itu Kak gitu ya dengan caraku dan Mas Furi. Kita berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Alhamdulillah sih Kak, selama kita menyelesaikan tuh berusaha untuk bijak gitu Kak ngambil caranya gitu, dan kita berusaha untuk udah ini masalah kita berdua gitu, semoga ya kita ini biar jadi urusan aku dan kamu aja, kata Mas Furi gitu kan. Iya Mas, kita coba usahakan kayak gitu. Tapi kan mungkin akhirnya kan Mas Furi bilang di tahun ketiga udah makin berat gitu, terus aku juga yang pasti merasakan itu. Kamu juga ngerasa makin berat tahun ketiga? Aku makin beratnya tuh justru di tahun keempat. Tahun ketiga aku masih berpikir masih bisa diperbaiki mungkin gitu. Ini semoga masih bisa diperbaiki. Tapi tahun keempat itu aku lumayan intens sama Mas Furi. Kita ngobrol, Mas, kayaknya kita serius deh gitu ngomongin ini. Gimana ya? Terus Mas Furi juga, iya ya, itu semakin intens Kak, tahun keempat sampai tahun kelima. Jadi di tahun keempat pernikahan itu kalau Mas Pur pulang, kan tadi di awal-awal kamu bilang sebenarnya kalian berdua tuh kayak colokan ketemu lobangnya deh, cocok banget gitu. Tapi pada saat namanya pernikahan kan pasti ada up and down-nya gitu. Tapi pada saat di tahun keempat mulai pernikahan itu mengalami badai cukup berat, mulai ada misalnya Mas Pur pulang melakukan kegiatannya sendiri, Winda juga gitu? Tetap sama-sama? Tetap sama-sama. Mas Furi tetap dengan manjanya dia, aku tetap dengan menyambut. Tetap sama Kak, sampai di tahun kelima akhir kita masih pelukan, masih yang aku pulang ya gitu. Memang mungkin tipikal aku sama Mas Furi tuh kita tuh need each other gitu Kak. Kita kalau berdua tuh kayak saling melengkapi. Jadi sebenarnya gitu, makanya aku bilang Mas kalau bisa kita selesaikan gitu. Baiknya gimana nih gitu. Aku udah sering ngomong gitu, baiknya gimana nih Mas. Jadi kamu sebenarnya pengen bercerai nggak Win? Sebenarnya kalau if you're asking your heart right now, sebetulnya deep down inside of your heart, kamu pengen berpisah nggak sama Mas Pur? Setelah aku melewati tahunan gitu dan aku mendengar pendapatnya Mas Furi, kita berdua ya, bukan cuma aku, akhirnya lebih condong ke yang terbaik insya Allah bercerai gitu. Memang kamu ngerasa saat ini lebih baik bercerai? Saat aku merasa saat ini lebih baik bercerai, dan Mas Furi pun gitu ngomong sama aku
aku lebih baik ini kita berpisah gitu. Terus aku akhirnya lama-lama aku berpikir gimana gitu. Tapi akhirnya aku berpikir sama seperti Mas Furi, oh ya Mas, ini yang terbaik gitu. Emang menurut kamu udah tidak bisa diselamatkan lagi nih bahtera pernikahan dan rumah tangga kamu sama Furi? Karena pada akhirnya kita ya bercerai, ini udah keputusan terbaik sih Kak, insya Allah. Aku sama Mas Furi pun udah maksimal banget mengusahakan ini gitu. Jadi kita melihat keadaan, karena kan yang menjalani aku sama Mas Furi memang ini yang terbaik gitu kata Mas Furi. Terus aku pun melihat ya memang harus selesai gitu. Siapa yang awalnya punya inisiatif untuk bercerai? Awalnya Mas Furi. Bukan Winda? Awalnya Mas Furi yang menawarkan. Oh, menawarkan. Ini bukan ibaratnya statement, oh kamu akan kuceraikan. Enggak. Menawarkan. Kan Mas Furi juga udah cerita sama saya. Awalnya justru Mas Furi yang menawarkan itu. Baiknya gimana? Lebih ke sharing sih ke aku gitu. Yang Mas Furi cerita aku dibangunin. Iya, itu benar. Itu bener, aku bahkan belum nyawaku belum kumpul, tiba-tiba saya bangun kayak, gimana Mas, aku masih pusing. Tapi itu sorry, itu waktu pada saat dia bangunin kamu, berarti kalian memang sudah diem-dieman gitu? Enggak. Kita bahkan gak diem-dieman Kak. Wow. Kita masih, misalnya nih, abis kita ngomongin itu, kita masih dengerin cerita horor apa ya habis ini gitu. Walaupun lagi ada problem gitu. Lagi ada problem. Oh my god, what kind of couple are you guys? Jadi masih tanya, sometimes coba ajak Mas Furinya ini deh. Dia mana bilang nonton film nonton tayangan horor apa gitu berdua. Kalau misalnya aku sama Mas Furi misalnya ada di sini, dia pasti akan mengiyakan itu. Mungkin akan lebih seru kalau ada Mas Furinya. Misalnya dia akan lebih detail. Iya. Gitu menjelaskannya. Kita masih berusaha, kita masih ngopi di mana ya kayak gitu. Karena dua-duanya berusaha untuk baik-baik aja. Siapa tahu dengan kita baik-baik aja kondisinya, pretending dan you kita guys akan bisa, kita akan, itu kan positive vibes ke kita juga Kak. Jadi kita berusaha untuk jangan berlarut ke kesedihan, tapi kita tetap solve the problem, kita tetap mencari bagaimana agar masalah ini selesai, tapi juga tidak membuat suasana rumah itu menjadi gak nyaman gitu gak nyaman gitu. Aku juga gak enak kan bikin Mas Furi pulang, aku cemberut kan, makin kasihan Mas Furinya gitu, atau Mas Furi yang cemberut ke aku gitu. Jadi sebisa mungkin Mas Furi pulang, aku tetap masih tetap kayak gitu. Terus bahkan aduh aku masuk angin, aku tuh tempelin salon pas ya. Astaga. Padahal itu udah ada problem tuh dalam rumah tangga. Udah ada problem. Makanya teman-temannya semua kaget. Aku nggak ngelihat kamu ada problem. Itu sahabat kamu aja kaget, katanya nggak pernah denger kamu cerita curhat apapun segala macam. Dia bahkan sempat bilang gini, Win, oh tuh panutan gue berdua Mas Pur, panutan gue sekarang hancur. That's the thing. Ini adalah tapi itu bener loh. Itu salah satu yang kita sebetulnya tidak sadari dari pernikahan adalah pada saat satu pernikahan itu akhirnya falling apart, ya of course kamu yang melakukan, kalian berdua ini pasti sedihnya luar biasa. Pasti sedih Kak. Setahun ke belakang itu kita berdua sebenarnya broken. Aku ya nangis terus, Mas Furi juga dengan pikirannya gitu. Maksudnya dengan sedih juga gitu. Cuma kita nggak nunjukin itu gitu. Iya. Pasti kayak aduh. Jadi kalau ke talk show jadi bintang tamu kayak ketemu sama aku sama Tyson, itu sebenarnya ada momen-momen kalian sebenarnya mungkin lagi nggak enak tuh berdua. Iya. Sebenarnya pasti karena setiap rumah tangga kan Kamela ini bahkan lebih senior lah, 13 tahun, pasti sebisa mungkin kenapa kita harus nge-share kesedihan di saat kita share kebahagiaan kita aja gitu. Cukup kesedihan itu telan bulat-bulat antara aku dan Mas Furi gitu. Kita sepakat seperti itu. Jadi nanti di rumah baru kita bahas lagi. Dan sebisa mungkin aku dan Mas Furi itu tidak membuat suasana rumah tuh lebih runyam gitu. Aku tetap menjalankan sebagai istri, Mas Furi juga tetap baik ke aku, tetap perhatian gitu. Karena dengan kayak gitu kan kita bisa memberikan suasana yang lebih romantis atau apa gitu kan, kita jadi mencoba gitu. Jadi positif. Tapi kegiatan suami istri masih berjalan, Win. Iya. Suami istri, you know what I mean ya. Maksudnya pada saat suami dan istri sudah tidak banyak kecekcokan kan kadang-kadang untuk bisa, sorry ya aku tanya, tapi karena ini this is what really happen in the marriage guys ya. Pada saat suami istri dua pribadi ini sudah tidak nyambung lagi ngobrol, boro-boro dia mau, kalau Bang Hotman bilang, iya kan gitu, atau melakukan kewajiban sebagai suami istri. Karena
Dude, gue mau ngobrol sama lo aja gue udah males, bahkan satu ruangan sama lo aja gue udah males gitu loh. Iya, memang ada momen seperti itu pasti kayak Pasti ada ya. lagi bete gitu, kita lagi berantem gitu kan. Cuma masih Kak gitu. Tapi kan sebisa mungkin kita tetap berusaha untuk memberikan momen yang kita berusaha untuk memperbaiki dari segi manapun gitu loh Kak. Gitu sebisa mungkin. Jadi walaupun tadi akhirnya falling apart, harus berpisah, ya tadi aku bilang bahwa pada saat satu pernikahan itu akhirnya ya berhenti di tengah jalan, bukan cuma mereka berdua tapi juga banyak orang yang sebetulnya look up, yang sebetulnya mengidolakan pernikahan kalian berdua. Iya. Itu ikut juga kehilangan pengharapan dalam benar. image pernikahan, karena mereka ngeliat wah gila, Puri yang ibaratnya katanya ngejar-ngejar Winda yang dulu kan awal-awal orang bilang out of his league gitu, dapet lo Puri cewek cantik dan segala, dan mereka bisa hidup ya ibaratnya happy together gitu. Akhirnya divorce, banyak orang yang akhirnya juga kehilangan pengharapan loh sebetulnya. Iya Kak, banyak banget yang yang komen padahal kalian tuh couple goals kita gitu. Aku pun juga sangat menyayangkan itu Mas. Ya maksudnya ini kan bukan keputusan sehari dua hari ya Kak. Ini kita juga sudah berusaha maksimal, kita sudah berusaha untuk aku obrolin ke Mas Furi dan Mas Furi pun sama. Tapi memang insya Allah ini yang terbaik Kak gitu. Gak ada yang mau perceraian apalagi sekarang dengan status aku ya. Jadi aku menghindari banget. Dan cita-cita kita itu sebenarnya sehidup sesurga. Jadi bukan cuma sampai mati aja, tapi sampai nanti di surga bersama lagi gitu. Sehidup sesurga. Iya, jadi benar-benar nanti di surga tuh pas kita sudah meninggal gitu, kita di sana bisa ketemu lagi. Itu omongan pada saat di awal pernikahan tuh, kita pengen sehidup sesurga. Wow, that's very sweet. Beberapa tahun tuh masih bisa mungkin aku tuh cita-citanya bisa bareng terus gitu. Aku yang sering ngomong gitu, Mas Puri pun sama. Semoga kita baik-baik aja ya gitu. Selalu kita tuh berpegangan tangan Kak. Setiap masalah tuh kita berusaha berpegangan tangan gitu. Kalau dibilang kalian fake ya berarti di depan kamera, di depan konten kalian yang konyol gitu. Enggak. Itu benar, kita benar-benar bahagia. Kita ya tetap menutupi kesedihan, tapi chemistry aku sama Mas Fri itu benar gitu. Kita benar-benar gini aku juga di rumah pun kita bercanda bareng gitu, bahkan gini kita bisa kayak teman gitu, gimana sih bestie gitu. Teman hidup, definisi teman hidup gitu. Ya cuma balik lagi mungkin makanya Mas Fri sedih banget, aku pun sama, cuma mungkin bedanya aku nggak yang menunjukkan itu gitu. Aku bukan tipikal seperti itu, aku tunjukkan. Walaupun kamu juga sedih banget, hancur banget. Pasti, karena 5 tahun itu bukan waktu yang singkat, dan aku nikah sama Mas Furi itu umurku masih 23 tahun gitu. Jadi itu keputusan yang paling sulit buat aku saat itu, dan aku bisa mengambil keputusan itu berarti kan Mas Furi itu sangat aku pikirkan gitu. Dan aku pasti, Mas, aku nikah sama kamu ya, semoga kamu selamanya gitu. Pasti itu harapan itu kan pupus jadinya. Di tengah jalan ya. Di tengah jalan. Tapi Winda sadarkan bahwa terlepas dari segala kekurangan Furi sebagai suami, tapi dia tuh kayak bener-bener gak dari obrolan kemarin ya, berusaha banget untuk bikin kamu bahagia sebagai istrinya. Kayak kamu pengen apa dia berusaha untuk nurutin, termasuk rumah yang akhirnya pengen dibangun untuk sama-sama gitu, rumah impian kalian berdua deh. Kamu pengen ada walk-in closetnya, dia bangun juga. Sampai sekarang dia katanya kalau pulang ngeliatin tuh walk-in closet kosong, walk-in closetnya udah ada, ya bininya udah gak ada gitu kan. Tapi maksudnya did you feel that bahwa your ex-husband, mantan suami kamu tuh bener-bener he tried his best untuk bikin kamu bahagia gitu? Iya, kita berdua sama-sama. Iya, Mas Furi tuh baik sama aku. Dia baik, memang orangnya tuh juga perhatian gitu. Terus sampai akhir pun kita baik-baik aja kan. Buktinya kita berdua bisa sama-sama untuk menyikapi dengan bijak. Terus rumah itu juga terakhir aku ke sana tuh disuruh naik ke atas kan, ke lantai 2. Itu tuh aku sempat nggak mau sebenarnya, karena aku sedih banget kalau ngeliat itu. Cuma yalah, karena pasti. Mas Pur yang kita lihat ke atas gitu, ya udah ayo gitu. Cuma kan aku menutupi itu dari Mas Puri gitu, saya kayak ya aku sedih, cukup aku sendiri di rumah atau gimana ya Mas, ya udah ya gitu, kita
aku balik lagi ke rumah kayak gitu. Aku kemarin pas kita lagi proses kita masih ketemu Kak, masih ketemu, aku masih ngeliat rumahnya terus aku bilang, wah rumahnya bagus banget ya, jadi bagus kan, tuh aku yang desain harus kayak gini jadi bagus kan kayak gitu. Tapi lupa kamu yang nempatin rumahnya bagus, aku malah Nggak sayang Win, maksudnya itu rumah impian kalian yang lu banyak tadi kemarin Furi sempat bilang sama aku, dia bilang udah terserah kamu deh, kamu mau desain kayak apa segala macam. Berarti kan itu hasil buah pikiran karya kamu. Terus bahkan and aku then, lebih banyak kayaknya bagusnya gini iya kan, gitu. ide-ide Terus kamu akhirnya dia gitu yang loh. nempatin rumah itu kan. And then after that you left, kamu Iya. nggak sayang? Kalau mikir rumah sih, ya Atau batin lebih penting daripada rumah pada iya, akhirnya? iya. Yang penting antara aku dan Mas Furinya dulu. Kalau rumah atau yang lainnya itu kan itu aku lebih mikir gini Mas, antara kamu dan aku dulu. Kalau antara kamu dan akunya selesai, maksudnya kita bisa melewati masalah ini, sebenarnya mau rumah kecil atau apa, kalau kita berduanya bahagia, kita berduanya bisa berusaha bersama gitu. Kita berusaha untuk mempertahankan, aku nggak masalah gitu. Tapi percuma kalau misalnya ada rumah tapi kita berduanya seperti ini, ya gimana gitu. Toh yang paling penting kan antara kamu dan aku gitu. Dan kan dia yang sering ngomong juga sebenarnya kan, dia yang menawarkan apa kita pisah aja gitu, apa kita cerai aja gitu. Terus aku juga udah ngomong Mas, coba kita pikirin lagi gitu. Aku takutnya kamu emosi atau apa, terus aku juga nggak mau dalam keadaan emosi. Jadi kita berdua tuh bener-bener, oh ya kita pikirin lagi, udah kita healing dulu kemana yuk berdua, biar kita berdua tuh happy lagi gitu. Aku tuh sering banget nongkrong bareng, bahkan jam berapapun kan kayak orang pacaran ya, karena masih berdua. Kadang jam 2 pagi, jam 3 pagi, kita kemana ya kayak gitu. Naik motor aja yuk biar nggak macet atau apa gitu. Misalnya pas motoran jam kerja, hujan-hujanan, mogok bareng Kak. Itu kan jadi momen yang kita ngelupain masalah kita, tapi tetap kita pikirin. Cuma kan, oh mungkin bisa bersama lagi nih gitu. Tapi balik lagi, ternyata kesepakatannya seperti itu. Kenapa pada malam itu yang Furi ngebangunin kamu, terus dia bilang, apa kita bercerai aja? Itu kan bukan pertama kali Furi menawarkan untuk bercerai sama kamu. Tapi kenapa Winda pada malam itu akhirnya mengiyakan? Karena masalahnya sudah berlarut dan aku ngelihat solusi Mas Furi itu bercerai. Aku melihat, aku mikir kan, kalau dia, maksudnya kalau Mas Furi sering ngomong cerai berarti mungkin yang terbaik itu gitu. Terus aku juga kan pasti melihat kita tuh kok nggak selesai-selesai masalahnya ini, dan ini tahunan ya Kak. Masalahnya itu bukan hari 2 hari, ini tuh udah tahunan itu, bahkan udah lama banget gitu. Pastinya aku sholat dulu, kita mendekatkan diri ke agama ya Kak, itu paling penting. Aku juga minta jawaban gitu. Berusaha menenangkan hati, berusaha untuk ya Allah berikan yang terbaik. Ini sebisa mungkin jangan sampai bercerai gitu Kak. Cuma ya jawabannya itu apa? Pada akhirnya harus bercerai. Pada akhirnya harus. Kamu nyerah dong akhirnya. Kan berkali-kali kamu sebenarnya nggak nyerah tuh. Ditawarkan, kamu bertahan, kamu bilang enggak. Malam itu akhirnya kamu nyerah juga. Udah nggak tahan lagi. Malam itu akhirnya karena aku berpikir, kenapa nggak fight lagi gitu. Karena ada satu hal yang tidak bisa aku ceritakan. Dan kamu udah nggak sanggup lagi. Dan kita berdua. Kalian berdua. Iya, aku juga udah oke Mas gitu. Akhirnya kamu nerima tuh. Did you wish Furi to fight more for you and for your marriage? Tadinya iya, tapi pada akhirnya aku nggak. Dan menurut kamu juga akhirnya memang that's the best decision? That's the best decision. Jadi kayak tadinya aku berharap dia fight juga gitu, nggak sendiri gitu. Kita tuh bersama gitu. Kita ayo dong, kamu jangan gampang nyerah gitu. Ayo kita sama-sama bisa kok gitu. Cuma kan harus dua-duanya ya yang fight Kak. Nggak bisa kalau sendiri. Sendirian.
Ya tapi Mas Furi di luar itu juga pasti dia berusaha Iya. gitu. Cuma pada akhirnya aku Mas Furi juga melihat kondisinya, aku melihat kondisinya yang tidak bisa aku ceritakan secara Iya. gamblang itu. Iya. Ini keputusan yang terbaik gitu. Pun saat itu posisinya nggak pas aku lagi tidur, dia ngomong gitu, iya Mas, kayaknya aku percaya ini yang terbaik. Aku udah memikirkan itu tahunan juga kok gitu. Wow. Terus dan kita pelukan kayak bisa yuk gitu Mas Furi. Aku juga iya bisa. Bisa yuk untuk sendiri-sendiri maksudnya kan? Kamu bisa, aku juga bisa. Wow. Berapa kali lo kamu nyebutin Mas Furi itu baik, Mas Furi itu baik, Mas Furi itu baik. Uri juga ngomong gitu, Winda tuh baik, Winda tuh baik. Ya harus mempertahankan dua-duanya. Tuh, kita harus berjuang. Aku pengennya, ya kita berdua pasti pengennya berusaha bersama gitu Kak. Gitu. Aku juga maunya gitu, berusaha bersama. Cuma kan balik lagi, memang akhirnya Mas Furi memutuskan seperti itu dan aku juga sudah berpikir gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Tuh. Apa menurut Winda salah satunya akhirnya kalian menyerah tuh karena juga nggak ada anak dari pernikahan? Itu jadi faktor nggak sih Win? Mungkin kalau ada anak mungkin bisa beda cerita gitu. Kalau kamu ada anak dari Furi mungkin nggak? Iya, mungkin itu salah satunya ya Kak. Mas Furi kan cerita dia ternyata belum mau punya anak kan. Iya, dengan reasonnya dia ya. Dengan reasonnya Mas Furi gitu. Ya aku berusaha mengerti gitu. Jadi aku juga tidak bisa memaksakan Mas Furi untuk ayo dong kayak gitu, ayo dong ini. Tapi kamu mau punya anak saat itu? Mau. So you want to be a mom? Mau. Walaupun sudah ada anak sambung ya? Ada, aku sama Ella pun sayang. Iya, tapi iya. kan pasti juga sebagai wanita ya Kak. Iya. Aku pasti mau. Apalagi kan kita udah nikah tuh udah 5 tahun, ya Iya. kan. Terus kita juga mikirin rumah gitu kan, pasti pengen ada anak juga gitu. Aku ngomong kok sama Mas Furi, Mas, aku juga mau punya anak gitu. Terus Mas Furi juga ya ngerti lah, kita berusaha saling mengerti gitu. Gitu sih Kak. Flashback sedikit ya Win. Dulu tuh kalau boleh tahu waktu Furi deketin kamu kan banyak orang yang surprise gitu ya. Si Furi dapat bininya cantik banget pada bercandanya gitu kan. Sampai Furi kemarin gue juga bercandain. Ya banyak orang yang bilang lu dulu couple Beauty and the Beast ya Fur gitu. Dia juga ngerti dia bercanda. Tapi apa yang bikin lo saat itu ya sebutan netizen mau sama Furi? Kan pasti ada karakter yang luar biasa yang lo lihat dari dirinya Furi. Terlepas dia artis lagi naik daun lah apa. Tapi menurut gue pasti ada karakter sesuatu yang lo yakin bahwa dia bisa jadi suami yang baik, bisa jadi imam buat gue. Dia bisa memberikan aku kenyamanan. Bener nyaman gitu Kak. Aku bisa jadi diri sendiri, kita bisa ketawa bareng, kita bisa ibaratnya ngecengin orang bareng gitu. Itu definisi partner hidup, teman hidup gitu. Aku bisa melihat itu di Mas Furi pun gitu ke aku gitu. Kita bisa sama-sama mau makan di emperan bisa, mau makan di sini bisa gitu. Kita jadi diri sendiri dan kita bisa saling support gitu. Kamu maunya apa? Aku dukung gitu. Aku pun gitu sama Mas Furi. Kamu gimana? Aku dukung. Nah sampai mungkin awalnya tuh karena Mas Furi tuh gigih. Iya, tadinya gigih. Kan aku gigih banget. Tadinya jujur. Jadi jujur pada saat pertama kali ketemu nggak suka? Enggak. Dan aku ngomong, Mas, aku sama kamu itu cuma partner kerja profesional. Gak ada feeling tuh? Gak ada. Dia bukan tipe kamu? Bukan. Aku ngomong kayak gitu biar aku gak PHP ke Mas Furi juga gitu. Aku to the point gitu, Mas jangan gitu. Aku pun masih muda banget. Aku tahu kamu kalau mau cari pun pasti langsung nikah dan sebagainya gitu. Maaf ya Mas, kayak gitu. Udah aku sering ngomong kok, Mas. Dan dia tahu aku lagi dideketin siapa. Dia nyari tahu kan. Aku lagi deket sama siapa. Terus gimana gitu. Terus aku pun to the point Mas. Terus yang aku wawancara Mas Furi kan dia yang request ke kantor. Tadinya kan enggak. Itu lo ngeliat kegigihannya dia ya? Iya. Jadi perempuan tuh jadi lama-lama. dia gak deketin temenku, keluargaku. Gitu Kak. Jadi sampai orang-orang di sekelilingku tuh ngomong, Win apa yang lo cari sih? Dia tuh udah baik gitu. Jadi meyakinkan Kak. Cewek gitu ya? Biarpun secara fisik. Tipe lo sebenarnya kayak siapa sih Win? Jangan bilang ke Raffi Ahmad. Udah deh. Waduh makin dihujatnya aku.
Ntar orang lagi di komen mau lu Nagita Slavina. Emang lo Nagita Slavina. Emang lo secakap itu gitu. Tapi tipe lu sebenarnya siapa? Kalau misalnya ini masuk kalau tipe karakter fisik tuh sebenarnya suka kayak siapa laki-laki? Aku nggak bisa spesifik seperti siapa ya. Aku lebih suka yang dewasa, lebih dewasa dari emang aku. suka lebih tua. Iya, lebih dewasa kak. Maksudnya lebih dewasa dari aku. Karena aku suka dimanjain. Oh, Pak Haji Bolot coba deh. Kan lebih tua jauh umurnya. Jadi perempuan tuh bener ya, hati tuh lama-lama terkikis. Iya. Jadi takluk juga karena melihat kegigihan dari laki-laki. Benar. Dan dia tuh misalnya aku bilang aku jemput ya kamu, enggak Iya. aku udah pulang gitu. Tapi dia tetap datang. Dan kadang aku tuh bohongin Mas Furi, kadang biar Mas Furi tuh stop deketin aku. Iya. Dia ngomong kayak enggak kata temen kamu masih ada di kantor, temen aku ngomong lagi. Aku bilang jangan bilang dong. Dan rumah lo jauh banget Winda, di gila Depok. diantar sama Puri lo. Astaga. Nah itu karena kok dia mau ya gitu, maksudnya bukan masalah ininya ya, dia nungguin aku misalnya dia syuting tuh selesai jam 6 terus dia datang ke kantorku tuh jam 9, dia nungguin aku sampai jam 4 subuh atau jam 3 pagi, aku baru selesai liputan, dia nganterin aku ke Depok, balik ke rumah lah gitu, terus dia syuting lagi gitu, jadi kan aku, dan itu hampir setiap hari, jadi kan aku berpikir dia kayaknya cinta lah banget dia nah, sama lu. akhirnya kan aku juga jadi sayang sama Mas Furi kan, jadi terbiasa nih kalau nggak ada Mas Furi kok kayak ada yang kurang gitu. Udah mulai malas naik KRL. Bener aku bisa anak dijemput angker, artis. anak kereta. Wow. Kayak gitu, jadi kita berdua tuh dia bisa meyakinkan aku gitu. Jadi akhirnya Mas aku yakin sama kamu gitu, dan aku juga bukan orang yang mau pacaran doang gitu. Kalau memang bisa serius nggak apa-apa gitu. Mas Furi kan selalu ngajakin nikah gitu kan. Aku sempat bilang sih, apa nanti ya pas umurku segini aku tuh pengen jadi news anchor dulu, aku pengen jadi ini dulu gitu. Cuma sebenarnya iya nanti aja habis nikah, nanti nikah juga aku nggak larang kamu. Tapi setelah menikah kan lo nggak jadi wartawan lagi kan? Enggak, aku justru fokus di digital, alhamdulillah. Iya maksudnya bikin endorsean apa gitu banyak kan. Sekarang dengan divorce, berarti kan udah nggak dibiayain lagi sama Fur dong, karena nggak ada anak kan? Iya. Itu nggak sih, bener nggak? Bener. Iya kan? Maksudnya harus bisa mandiri sendiri. Gimana dengan kamu membiayai hari-hari, kan biasanya tadinya ada Furi yang membiayai, membantu kamu hari-hari. Iya, aku kan masih ada kerjaan Kak, maksudnya ya aku masih jadi wartawan lagi? Enggak. Oh, gue pikir aku balik fokus lagi. masih di digital, suka bikin konten, terus aku iya. juga masih casting film dan sebagainya gitu. Terus kemarin juga masih ada kerjaan syuting video klip, syuting iklan gitu. Oh, jadi banyak kerjaan lo ya Winda. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Syai. Yeah. Tapi Win, gua minta lo clarify sekali lagi ya. Jadi lu menikah saat itu sama Fur bukan hanya untuk sekedar mencari tempat untuk bisa, ibaratnya anak sekarang bilangnya pansos doang, untuk bisa jadi jejak lo, tapakan lo untuk masuk dunia entertainment, enggak dong Win? Enggak, bahkan aku sempat bilang kalau bisa jangan sama artis, karena aku wartawan, aku tahu hidupnya pasti disorot, hidupnya pasti diikutin gitu, jadi aduh ribet banget gitu kan. Cuma karena mungkin jodohnya Mas Furi dan dia yang bener, dari semua dia yang sungguh-sungguh gitu, gigih banget. Ya, jadi aku ngeliat dia gitu kan, aku melihat Mas Furi yang dia memang sayang banget sama aku. Mungkin insya Allah kalau misalnya aku sama Mas Furi bahagia, kita bisa bersama. You were bahagia dong, kan ada masa-masa bahagia dong. Pasti. Oke, sedikit lagi untuk hampir menutup ngobrol kita Win. Puri sempat cerita dan sempat nangis bahwa dia sampai ke psikiater karena dia ngerasa dia takut gila, takut ODGJ. Terus dia ngerasa dia depresi, sudah di tahap depresi. Sebagai istrinya, sebagai orang yang paling dekat sama Furi, kamu tahu nggak bahwa Furi tuh sampai ngerasa takut gila dan sampai stage-nya sampai depresi? Iya, jadi aku tahu dia cerita. Aku tuh dulu masa lalunya kayak gini. Kan aku ketemu dia tuh umur 34 berarti ya. Jadi dia sudah melewati banyak hal gitu. Yeah. Aku tahu dia gini gimana gitulah dan sebagainya. Cuma ya itu masa lalunya Mas Furi. Jadi aku ya insya Allah sekarang enggak kan gitu. Insya Allah kamu sekarang udah baik gitu. Udah ya aku nerima lah itu hanya masa lalu gitu. Terus mungkin masih ada efeknya, aku juga nggak tahu. Yang pasti selama nikah sama aku melihat dia justru manja banget sama aku. Dia happy. Aku melihat itu, bisa cross check ke Mas Furi. Bahkan dia kalau aku nyuci piring aja dia jangan dulu, ntar sini peluk dulu gitu. Jadi benar-benar nggak boleh sebentar pun aku ninggalin dia gitu. Justru dia kayak anak kecil kehilangan emaknya gitu, diketek emaknya gitu. Aku pun seneng kekepen Mas Furi. Emaknya tapi lebih kecil. Jadi kayak dipupuk dulu, terus kadang ini usah pusuk dulu gitu. Nanti dia tidur sendiri gitu. Ya ampun, Mas Furi itu manja banget. Nah, aku nggak melihat itu.
Cuma memang Mas Furi itu tipikal orang yang pemikir. Jadi dia tuh kalau misalnya ada masalah tuh dipikirin banget. Nah, aku kan tipikal orang yang cheer up ke dia. Misalnya dia lagi pusing nih masalah kerjaan atau masalah apa gitu. Udah Mas, nggak apa-apa. Kamu makan apa kayak gitu biar kamu happy gitu. Oh ini aja gini-gini, kita mau kemana gitu. Aku lebih ke mencairkan suasana. Tapi kan Mas Furi, kita tidak bisa mengontrol pikiran orang ya Kak. Gitu. Mungkin dia memendam apa-apa kayak gitu. Aku udah berusaha untuk udah nggak usah dipikirin, udah itu udah berlalu kayak gitu. Kamu jalanin aja terus kayak gitu. Aku selalu memberikan positive vibes ke Mas Furi karena aku tahu dia tipikal pemikir kan ada ya orang seperti itu. Jadi overthinking. Nah, Mas Furi tuh dan dia tuh introvert, dia nggak gampang bergaul sebenarnya ke sana sini, tapi lebih ke aku. Jadi aku yang kadang lebih cheer up ke ininya Mas Furi yang diam gitu. Memang dia tipikal seperti itu. Nah terus sampai dia ke aku nggak alhamdulillah selama nikah sama aku sih Kak, aku melihat kita happy, kita bisa melewati semuanya kok, bisa kita bahkan sampai akhir masih ketawa. Walaupun aku tahu dia pemikir, mungkin at the end terus pas bercerai sama aku dia makin overthink, makin memendam sesuatu yang tadinya dia bisa sharing, sekarang dia bingung. Punya teman, gitu. Tapi aku yakin banget. Aku tahu Mas Furi kok dia orangnya kuat, dia orangnya fight. Dia bahkan pernah bilang sama aku pernah lebih parah dari ini gitu. Kayak ibaratnya dulu-dulunya gitu. Dan dia bisa melewati. Entah masalah pekerjaan atau apa gitu. Aku bisa melewati kok gitu. Oh oke, Mas gitu. Aku yakin kok kamu juga bisa melewati gitu. Malah dia kok yang tadinya ke aku, kamu bisa kan gitu. Insya Allah bisa kok Mas. Bisa. Kamu mau ngomong apa sama Furi sekarang? Ya menguatkan dia. Kamu pengen ngomong apa? Karena kan dia sudah tidak punya teman yang sama-sama hari-hari yang tadinya ada kamu nih gitu. Ya mungkin kalau Winda sekarang udah mulai bisa nih, mulai syuting, mulai apa segala macam. Mungkin Furi masih kehilangan banget teman baiknya itu, which is Winda kan. Aku cuma mau bilang kamu itu hebat, kamu itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu itu orang yang baik, terus juga kamu cuma kurang percaya diri aja karena kamu sering banget bilang krisis kepercayaan diri dan sebagainya gitu. Aku yakin kok sebenarnya kamu bisa, kamu percaya diri aja. Aku juga ada di sini, kita masih saling support. Kamu juga kalau butuh aku bisa cerita ke aku. Aku doain semoga aku dan kamu, pastinya ke aku juga dan kamu juga, kita bisa melewati ini bareng. Dan aku yakin kamu ke depannya akan lebih kuat. Kamu bisa kok melewati semuanya, Mas Furi. Walaupun udah gak berjodoh, tapi mudah-mudahan silaturahmi masih tetap baik ya Win. Tapi aku appreciate, aku menghargai banget dari tadi Winda tuh. Dan memang aku sebenarnya senang ya Winda tidak membuka secara langsung apa yang menjadi inti permasalahan kalian bercerai. Justru aku tuh appreciate kamu dan Mas Furi yang bisa menjaga, tetap tidak menjelekkan satu dengan yang lainnya. Walaupun kalau semuanya baik-baik, nggak mungkin mereka cerai, ya kan? There must be something yang sangat besar sampai mereka akhirnya menyerah dalam perjalanan rumah tangga mereka. Siapa sih orang menikah pengen di tengah-tengah akhirnya bercerai kan? Berarti itu ada sesuatu yang sangat besar. Tapi sepanjang Furi ngomong di sini, dia cerita semua hal yang baik tentang Winda yang diceritain. Sebaliknya Winda juga begitu, karena biar gimana pun juga sedih ya kalau melihat ada pasangan, walaupun ini balik lagi it's a personal choice ya, pilihan masing-masing. Tapi ada pasangan yang pernah saling mencintai, tapi setelah divorce saling menjelekkan satu dengan yang lainnya. Karena biar gimana pun juga kan, kita ya mungkin jodohnya sampai sini. Kalian pernah saling cinta, pernah saling sayang. Bersama gitu dan kita nggak tahu kedepannya gimana ya Kak. Right, benar. Kita nggak tahu jodoh ya Win. Jadi aku berusaha banget Mas, baik-baik aja ya kita gitu. Toh memang kita berdua kan sampai sekarang bahkan kita masih komunikasi gitu. Mama papaku, bahkan papa ngomong sama Mas Furi gini, kamu tetap anak papa gitu, nggak ada namanya bekas anak gitu. Terus ibu bapaknya Mas Furi tuh baik banget sama aku, kamu tetap anak ibu kayak gitu. Kita masih sama-sama, aku masih anak ibu bapak gitu. Terus Mas Furi juga masih anak papa mama gitu. Jadi Ella juga masih anak aku. Jadi kita berdua, kita masih erat kok. Kita masih saling support keluarganya. Terakhir ketemu kapan sama Puri? Terakhir ketemu pas aku nganterin mau pulang, anaknya pulang ke Pekanbaru. Baru-baru ini? Itu sekitar
lebih dari seminggu yang lalu kayaknya. Tapi udah gak pelukan gitu-gitu dong, Win? Enggak, udah enggak. Maksudnya aku peluknya ke anaknya. Oh. Aku sama Mas Firi sudah jaga jarak juga, kan udah Iyalah. nggak suami istri. Cuma memang Iya. kita tetap, walaupun Mas Firi tetap gini gitu. Cuma aku yang bercandain, today, ayah today, suka gitu-gitu. Kita berusaha baik-baik aja, Kak. Insya Allah, aku Insya sama Mas Allah. Firi berusaha bijak, berusaha menyikapi semua masalah kita secara dewasa. Yes. Dan baik-baik aja, karena kalau kita baik-baik aja, kedepannya kan pasti baik-baik aja. Udah Positive ada vibes. cowok yang deket lagi, Win? Enggak, aku Cepet banget, gila. Belum juga sebulan. ini baru 3 minggu Iya, ya. tapi nggak ini dong, nggak apa namanya, nggak Mas Furi pun trauma. nanya kayak gitu. Oh, Mas Furi juga nanya. gini. Tuh kan, Mano, Diana juga, iya kan? Mas Furi nanya gini nelfon aku. Kok telepon aku nggak diangkat gitu. Oh, kecian, Furi. Padahal saat itu aku lagi syuting video klip itu. Aku kan lagi take, itu akhirnya aku Iya, iya. angkat. Iya Mas, tadi aku lagi shoot, kenapa? Oh, telepon aku nggak diangkat. Iya kan lagi shoot tadi. Kamu udah ada yang deket ya? Gitu. Terus saya bilang, nggak ada Mas. Aku memang astagfirullah Mas Furi, nggak ada. Baru kemarin cerai dan dia tahu aku bukan tipikal orang yang gampang Langsung. suka. Oh. Cewek gitu gak sih Kak? Nggak juga sih, kalau gue cepet sih. Waduh kata Aisyah. Waduh. Pur, udah waktunya mencari ketek-ketek yang lain Iya. ya. Kan tadi katanya dia kayak anak kecil apa ngambil Iya. ketek sama mamanya Iya, ya. aku bahkan ngedoain semoga Iya. kalau kan Arafi nanya kalau misalnya Mas Furi ada yang lain gimana? Nggak apa-apa Kak, aku Malah lo nggak apa-apa. support. Yang penting Mas Furi bahagia gitu. Benar. Ini nggak lip service dong, beneran. Bener. Itu udah sering kita obrolin berdua sama Mas Furi gitu. Jadi nggak apa-apa Mas, aku dukung gitu. Aku mendukung. Enggak. Yang terbaik untuk Mas Furi. Ya Allah, Puri. Pasti aku dukung semuanya gitu. Pur, move on ya, move on. Cari ketek-ketek yang lain bisa berlindung ya, Pur. Win, terima kasih ya. Terima kasih Thank juga, you Kak. so much. Semoga walaupun sudah berpisah, silaturahmi tetap baik, terutama sama Ella. Iya, ya. pasti. Dan semangat cari duit lagi, karena Iya. sekarang harus bisa berdiri Iya. dengan kaki sendiri. Kalau ada syutingan di mana ya? Langsung gitu. Iya dong tuh, ya kan kalau ada endorse-endorsean boleh. Winda mana tuh? Winda mantannya Mas Furi. Waduh, Iya. waduh. Udah harus bisa punya nama Winda sendiri Iya, tanpa insya Allah. embel-embel Nanti Mas kakak Furi. mungkin next ngundang Iya aku dong. udah jadi. Udah sendiri. Udah sendiri. Tuh jangan-jangan ntar next udah berdua. Coy, gila Waduh. cepet banget. Sat-sat nih Winda. Sabar ya Win. Pelan-pelan ya. Iya. Iya, pasti. Iya, Kalau iya. aku sekarang fokus ke diri sendiri sih, Kak. Iyalah, Kayaknya iya. kalau mikirin itu, Iya, work on aku yourself bukan dulu deh. nggak bisa. Kayaknya nggak bisa. Kan belum selesai juga Iya, kayaknya iya, iya. gitu kan. Mudah-mudahan kalaupun menikah lagi, it's gonna be the last marriage ya, pernikahan yang terakhir. Dan yang ini 6 tahun yang udah sama-sama, 5 tahun menikah, bisa jadi pelajaran buat Winda juga. Semoga Kamela ini langgeng selalu. Ya Aku Allah, seneng amin, banget Winda. lihat Kamela Amin, sama amin, Kak amin, Tyson. amin, amin, amin. Kamela Again, ini pernikahan. Pokoknya kalau kamu ini kenapa-napa aku udah. Jangan bilang couple goal. Gue paling sebel orang bilang couple goal. Kata couple goal itu berat ya, saudara-saudara. It takes a lot of effort, Iya, air iya. mata, perjuangan untuk bisa Bener. menjadi couple goal. Mereka nggak tahu apa yang dilewati. Mereka tidak tahu apa yang kita lewati. Gitu. Benar, tapi it's good dengan tidak membuka secara Iya, detail, karena tidak baik. membongkar isi perut kamu Iya, dan iya, mantan suami ya. Terima kasih sudah Makasih. menyaksikan dan nonton podcast aku. Hopefully there's a good value yang bisa kalian dapetin dari obrolan bersama dengan Winda dan bisa meluruskan semua omongan-omongan netizen di luar sana ya. Tidak mencari Raffi Ahmad karena dia bukan Nagita Slavina, aku Winda Ratna. Bye guys. Dadah.